Halo semuanya, welcome to Made for Tech ID sama gua Wilhans. Dan kalau kita ngomongin brand yang namanya Redmi, kayaknya tuh brand yang satu ini tuh nggak berhenti untuk ngegempur pasar smartphone di Indonesia. Ya kalau kita lihat aja, di awal tahun tuh dia udah ngeluarin Redmi Note 10. Terus ada Redmi Note 10 Pro. Terus keluar lagi Redmi Note 10S. Dan yang baru banget tuh ada Redmi 10. Dan semuanya itu nawarin value to performance yang bagus banget. Sampai-sampai kadang kita tuh bingung mau pilih handphone yang mana gitu. Soalnya selisih 200-300 ribu aja tuh udah ada lagi HP Redmi yang lain. Tapi dari semua Redmi 10 series yang udah gue sebutin, ada satu nih yang belum gue sebutin yang menurut gue ini menjadi sweet spot dari seluruh Redmi 10 series. Jadi langsung aja deh, ayo kita bahas. Ini adalah Redmi Note 10 5G, HP Redmi 5G pertama yang resmi di Indonesia, yang sekaligus jadi penerus Redmi Note 10 4G yang udah nggak diproduksi lagi. Nah, kita lihat dulu boxnya isinya ada apa aja. Pertama ada unit smartphone-nya, lengkap dengan screen protector yang udah dipasang, satu buah casing transparan, kemudian ada charger 22,5 watt, kabel USB Type-C, dokumen panduan juga, serta kartu garansi, SIM ejector, dan tentunya kartu ucapan terima kasih dari Alvinse selaku Country Director Xiaomi Indonesia. Untuk desain, pilihan warnanya cukup banyak, ada graphite gray, nighttime blue, aurora green, dan chrome silver. Yang lagi kita review ini yang warna graphite gray, dan kalau kita lihat nih di bagian belakangnya, untuk back covernya bahannya dari polikarbonat, dan untuk framenya juga dari polikarbonat ya. Yang dilapis berkilau seperti ini, tapi sayangnya ini tuh gampang banget untuk nempel bekas fingerprint. Kemudian untuk dimensinya, panjangnya di 161,8 mm kali 75,3 mm dengan ketebalan 8,9 mm. Dan untuk bobotnya ada di 190 gram. Secara penampilan ini sedikit berbeda dengan Redmi Note 10 yang versi 4G, terutama desain untuk frame kameranya. Tapi secara dimensi, bisa dibilang ini tuh cukup mirip. Cuma bobotnya aja yang sedikit lebih berat di Redmi Note 10 5G ini. Di sisi kanan ada fingerprint sensor yang menyatu dengan tombol power. Kemudian di sini juga ada volume rocker. Di sisi atasnya ada mikrofon, infrared blaster, dan masih ada nih jack audio 3,5 mm. Kemudian di sisi kirinya ada slot SIM yang hybrid, jadi bisa untuk 2 nano SIM 5G atau 1 nano SIM ditambah dengan micro SD. Dan di sisi bawahnya ada mikrofon, port USB Type-C, dan juga lubang speaker. Sayangnya memang di Redmi Note 10 5G ini cuma ada satu single speaker aja. Beralih ke sisi belakangnya, desain kameranya tuh modelnya udah kayak smartphone zaman sekarang yang disusun sejajar. Tapi di sini tuh ada aksen silver yang sebenarnya kita juga nggak tahu nih fungsinya untuk apa. Tapi bisa ngebuat looks-nya itu semakin mewah dan elegan. Kamera utamanya 48 megapiksel f1.8 yang support perekaman video hingga 1080p 30 fps. Kemudian juga ada kamera makro 2 megapiksel f2.4 dan depth sensor kamera 2 megapiksel f2.4, lengkap dengan dual LED flash. Untuk selfie kameranya cuma ada satu, yaitu 8 megapiksel f2.0 wide kamera yang juga support perekaman video hingga 1080p 30 fps. Sekarang kita lihat ke sektor layar. Redmi Note 10 5G ini menggunakan layar 6,5 inch beresolusi Full HD+. Dengan panel yang digunakan IPS LCD dengan refresh rate 90 Hz. Yang tentunya bisa kalian sesuaiin juga nih, mau standar berjalan di 60 atau di 90 Hz. Kemudian untuk layarnya, ini juga udah dilapisi Corning Gorilla Glass 3 dan punya tingkat kecerahan layar hingga 400 nits. Dan apabila kita coba di outdoor yang ada sinar matahari, layarnya ini tuh bukan IPS biasa, jadi rasanya masih cukup nyaman untuk dipandang. Untuk chipsetnya, Redmi Note 10 5G ini udah menggunakan MediaTek Dimensity 700, yang tentunya ini berbeda nih dengan Redmi Note 10 4G yang sebelumnya menggunakan Snapdragon 678. Dan karena Dimensity 700 itu masih merupakan chipset yang baru, ya tentunya dia udah mendukung 5G. Secara performa ini tuh sedikit lebih baik dari yang versi 4G-nya, baik dari segi CPU maupun GPU-nya. Untuk kapasitas RAM-nya, Redmi Note 10 5G ini tuh punya dua varian. Yang di tangan gue ini tuh yang 8GB LPDDR4X, dan juga dia ada varian yang di bawahnya yang menggunakan RAM-nya 4GB. Dan untuk storage-nya ini sama-sama di 128GB
UFS 2.2. Dan untuk konektivitasnya, sesuai dengan namanya tentunya dia udah mendukung dual SIM 5G yang tentunya juga udah disupport dengan band-band yang ada di Indonesia nih. Dan untuk fitur lainnya, di sini juga udah Bluetooth 5.1 dengan Wi-Fi 5. Dan yang menariknya nih, di sini juga udah punya NFC, fitur yang jarang kita temuin di harga HP 2-3 jutaan. Redmi Note 10 5G ini punya kapasitas baterai 5000 mAh yang cukup besar, dengan pengisian daya 18 watt fast charging. Tapi anehnya nih, di paket penjualannya, kita tuh udah di-include kepala charger 22,5 watt. Dan juga untuk dari 0 ke 100%, sekali ngecas tuh butuh waktu sekitar 2 jam. Masuk ke pengujian game, Mobile Legends settingan rata kanan pastinya bisa nih, dan juga kita nyalain mode high frame rate. Untuk FPS-nya stabil di 60 fps, baik scene ringan maupun yang cukup berat. Karena memang sejatinya game ini tuh ringan ya. Untuk PUBG Mobile, settingan yang kebuka itu di Smooth Ultra atau bisa juga di HD High nih. Dan ini masih cukup lancar, FPS-nya tuh ada di sekitar 35-50 fps. Untuk Genshin Impact, settingan low 60 fps, kita keliling jalan-jalan di map, itu kita masih dapat FPS di 30-40. Tapi saat masuk ke scene battle, FPS-nya ini agak turun ke 20-30 fps. Tapi ya ini masih cukup playable. Dan pengujian game selanjutnya, kita coba game yang baru nih, yang lagi lumayan rame, Pokemon Unite. Nah, untuk grafiknya kita dapat rata kanan, tapi untuk FPS-nya di sini sekitar 40-60 fps aja. Tentunya ini juga masih oke banget nih, masih sangat playable ya. Oke, jadi performa dari MediaTek Dimensity 700 ini menurut gue ini cukup mumpuni nih buat ngelibas game-game tadi. Untuk settingan grafik di medium sampai high ini juga masih cukup oke, masih bisa dilibas dengan baik. Tapi memang untuk FPS-nya rasanya tuh kayak dilimitin, cuman maksimal di 60 FPS aja. Untuk baterainya ini tuh cukup awet nih. Tadi kita main Mobile Legends sekitar 15 menitan, baterainya tuh cuma berkurang 5%-an aja. Dan pas kita cobain Pokemon juga 15 menitan, baterai itu cuma berkurang sekitar 6% aja. Oke, jadi ini adalah kualitas perekaman video dari kamera depan Redmi Note 10 5G. Ini suasananya lagi sore hari, di outdoor, dan ini tanpa mikrofon eksternal. Jadi suara yang kalian dengerin itu langsung dari mikrofon dari HP ini. Gimana nih menurut kalian kualitas dari videonya? Cukup stabil nggak sih? Emang sih nggak disebutin kalau misalnya dia tuh pakai OIS atau AIS, tapi sepertinya sih ini penstabilan dari softwarenya Redmi. Menurut gue ini cukup baik sih. Gimana kalau menurut kalian? Oke, jadi ini adalah perekaman video menggunakan kamera belakang dari Redmi Note 10 5G. Dan ini gue ambil menggunakan handheld aja, gue pegang di tangan. Gimana menurut kalian? Kalau menurut gue ini sih stabil banget nih. Kita lihat nih, untuk colornya juga cukup oke. Dan ini diambil di resolusi 1080p 30 fps. Dan kalau kita lihat di high dynamic range-nya ini juga cukup baik. Warna awan dengan langitnya itu bisa terlihat perbedaannya. Jadi menurut gua ini mantep banget nih. Oke, sekarang kita udah sampai ke kesimpulannya nih. Menurut gua, kalau misalnya kalian adalah tipe orang yang sedang mencari handphone untuk kebutuhan daily driver, misalnya untuk multitasking, terus juga sesekali kalian pengen ngegame, sosmed-sosmedan, dan juga pastinya bisa future proof karena dia udah 5G, menurut gua ini adalah salah satu handphone yang gua rekomendasiin banget nih. Apalagi di harga 2-3 jutaan, rasanya handphone ini tuh belum ada lawannya nih. Redmi emang mantap banget sih kalau untuk ngegempur pasar BPJS. Jadi segitu aja video kita kali ini. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, boleh dong kasih like-nya, komen, dan juga subscribe. Dan tentunya kalau misalnya video ini bermanfaat, di-share juga nih ke teman-teman kalian. So, sampai jumpa di video selanjutnya, dan bye-bye.